Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Ole Romeni terlihat frustasi dalam suatu momen ketika timnas Indonesia bertanding melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menjamu Samurai Biru untuk pekan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Grup C. Meski tampil di kandang, timnas Indonesia tidak difavoritkan menyusul kekuatan Jepang yang merupakan negara terkuat di sepak bola Asia pada saat ini. Sebelum laga, para supporter timnas Indonesia dibuat semangat dengan kehadiran Ole Romeni di Jakarta yang dilaporkan melakukan tes kesehatan. Sang penyerang FC Utrecht itu kemudian terlihat berada di Stadion GBK untuk pertandingan melawan Jepang dan menyaksikan langsung di tribun. Namun demikian, timnas Indonesia menderita kekalahan dengan skor telak 0-4 walau sempat mengawali permainan dengan apik. Semakin dekat gabung Indonesia. Romeni dikabarkan sudah melakukan tes kesehatan sebelum menjalani proses naturalisasi. Sang pemain bahkan tampak menyaksikan laga timnas Indonesia versus timnas Jepang. Ya, pesepak bola berdarah Medan itu menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Romeni duduk di tribun VVIP pada laga itu. Trek mengatakan sangat senang Romeni dapat membela timnas Indonesia. Hal itu agar skuad Garuda bisa terus bersaing di Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya pikir itu bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim, kata Struik di Jakarta. Pegawai Brisbane Roar itu mengakui Romeni adalah pemain berkualitas dan syarat pengalaman. Menurutnya, pemain berusia 24 tahun itu akan membantu timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ke-6 klasemen Grup C dengan 3 poin. Jumlah itu didapat dari 3 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dalam laga terdekat, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melawan timnas Arab Saudi. Laga itu akan dimainkan di SUGBK pada Selasa 19 November 2024. Jika jadi dinaturalisasi, Romeni kemungkinan baru akan debut pada Maret 2025. Di periode itu, Indonesia akan menghadapi timnas Australia 20 Maret 2025 di kandang lawan dan timnas Bahrain pada 25 Maret 2025 di Jakarta. Solusi lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni bakal menjadi pemain yang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Berposisi penyerang, pemain 24 tahun itu diharapkan bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni berada di Stadion Gelora Bung Karno saat Indonesia berhadapan dengan Jepang pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat malam. Ole Romeni ada di tribun saat Indonesia kalah dengan skor 0-4. PSSI pun terkesan malu-malu ketika ditanya apakah Ole Romeni akan jadi pemain yang dinaturalisasi. Namun kabar ini bahkan sudah mencuat jauh sebelum Ole Romeni berada di Jakarta untuk menyaksikan laga timnas Indonesia.
Ole Romaini diharapkan bisa mengisi lini serang Indonesia, sektor yang dinilai menjadi titik lemah selama ini. Sejauh ini, musim terbaik Ole Romaini pada aspek jumlah gol terjadi pada musim 2022-2023 lalu. Ole Romaini mencetak 11 gol dari 33 laga yang dimainkan di Eredivisie. Pada musim 2023-2024, Ole Romaini terus menjalani musim yang berat bersama Utrecht sebab dia mengalami beberapa cedera dan melewatkan banyak laga. Ole Romaini hanya bikin 1 gol dari 16 laga Eredivisie. Jika nantinya Ole Romaini sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan sah membela timnas Indonesia, maka Shin Tae-yong bisa memiliki 3 penyerang di lini depan untuk meningkatkan keganasan mencetak gol. Ole Romaini bisa bermain di penyerang sayap kiri, tengah, dan kanan. Itu artinya pelatih Shin Tae-yong jika menggunakan formasi 3-4-3 bisa memasang Ragnar Oratmangun di kiri, Rafael Struijk di tengah, dan Ole Romaini di kanan. Di FC Utrecht musim ini, Ole Romaini sudah tampil dalam 10 laga di Eredivisie. Pemain 24 tahun itu sudah mencetak 2 gol. Ketua PSSI buka suara. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara soal striker FC Utrecht Ole Romaini yang menonton laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah terciduk sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pada pagi harinya, Ole Romaini terlihat mendatangi SUGBK pada sore hari untuk menyaksikan timnas Indonesia kontra Jepang. Bukan hanya Ole Romaini saja, 2 calon pemain naturalisasi timnas U20 juga terpantau berada di SUGBK. Keduanya adalah Tim Gaypens dan Dion Marks. Ditanya kapan akan bersalaman dengan Ole Romaini sebagai tanda naturalisasinya untuk timnas Indonesia dimulai, Erick Thohir juga memberikan jawaban yang sama. Saya belum bisa berkomentar, ujar Erick Thohir ketika disinggung mengenai kemungkinan menaturalisasi Ole Romaini untuk timnas Indonesia. Menurut berbagai sumber, Ole memang ingin fokus bermain di klubnya saat ini. Kendati demikian, striker 24 tahun itu tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat Merah Putih. Buat kalian yang tak mau ketinggalan informasi yang menarik seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you, bye-bye!